Kita semua pasti ingin masa tua yang bahagia, kan? Masa di mana kita bisa menikmati hidup tanpa harus pusing mikirin tagihan, tanpa stres soal penghasilan, dan tanpa takut kehabisan uang untuk sekadar menikmati secangkir kopi sambil nonton matahari terbenam. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang baru sadar pentingnya mempersiapkan masa depan justru ketika sudah terlambat. Kita sibuk kerja keras di usia muda, tapi nggak sadar kalau uang yang kita hasilkan cuma numpang lewat. Hari ini gajian, besok sudah habis. Lalu, kita berharap kehidupan akan membaik dengan sendirinya, padahal tanpa rencana yang jelas, itu cuma angan-angan. Masalahnya bukan sekadar nggak punya uang, tapi juga cara berpikir kita yang seringkali keliru soal investasi. Banyak yang mikir kalau investasi itu cuma buat orang kaya, atau kalau nggak punya modal besar, ya udah, nggak usah mulai dulu. Padahal, kalau kita mau jujur, ada banyak cara investasi yang sebenarnya gampang banget buat dimulai. Kita cuma sering terlalu ribet mikirin langkah pertama, terlalu takut gagal, atau malah terjebak dalam pola pikir konsumtif yang bikin kita makin jauh dari impian hidup tenang di masa tua. Kali ini kita akan ngobrolin 5 investasi gampang yang bisa bikin masa tua kita kaya, tenang, dan bahagia. Nggak perlu ribet, nggak perlu jadi ahli keuangan, bahkan nggak harus punya modal besar. Yang penting kita paham konsepnya, punya niat buat mulai, dan konsisten ngejalaninnya. Karena percaya atau enggak, investasi itu bukan soal seberapa besar uang yang kita tanam, tapi seberapa cepat kita memulainya dan seberapa disiplin kita ngejalaninnya. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng, investasi apa aja sih yang bisa bikin masa tua kita jadi lebih tenang, lebih kaya, dan tentu aja lebih bahagia? 1. Investasi emas. Simple, aman, dan teruji zaman. Kalau bicara investasi gampang, kita nggak bisa nggak ngomongin soal emas. Emas itu bisa dibilang investasi paling klasik yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan, dari zaman nenek moyang kita, emas sudah jadi simbol kekayaan dan penyimpanan nilai. Kenapa? Karena emas itu langka, nggak bisa diproduksi seenaknya, dan nilainya cenderung naik seiring waktu. Kita sering banget dengar kalimat, nggak ada orang miskin karena punya emas. Dan itu benar, emas memang nggak bikin kita langsung jadi kaya raya, tapi dia bikin kekayaan kita aman dari inflasi. Coba kita pikir, nilai uang 10 juta hari ini, mungkin 10 tahun ke depan cuma cukup buat belanja bahan pokok sebulan. Tapi kalau 10 juta itu kita taruh di emas, besar kemungkinan nilainya justru naik. Emas adalah salah satu cara paling sederhana untuk menjaga nilai uang kita di masa depan. Enaknya lagi, investasi emas itu simple banget. Kita bisa mulai beli dari nominal kecil, bahkan sekarang ada aplikasi yang memungkinkan kita nabung emas mulai dari Rp10.000. Jadi nggak ada alasan untuk nggak mulai. Nggak perlu jadi orang kaya dulu, nggak perlu mikir ribet soal analisis pasar. Tinggal beli, simpan, dan tunggu. Tapi, tentu ada catatannya. Emas bukan buat cuan cepat. Kalau kita berharap untung gede dalam 1-2 bulan, ya bakal kecewa. Emas itu buat jangka panjang, minimal 5-10 tahun. Jadi, mindsetnya harus benar. Kita beli sekarang untuk masa depan, bukan untuk besok dijual pas harga naik dikit. Selain itu, jangan lupa juga soal penyimpanan. Kalau kita beli emas fisik, pastikan tempat penyimpanannya aman. Kalau nggak mau ribet, bisa pilih emas digital yang disimpan di aplikasi atau platform resmi. Jadi, lebih praktis dan nggak perlu mikirin soal keamanan fisiknya. 2. Investasi di reksadana. Gampang, terjangkau, dan cocok untuk pemula. Nah, kalau emas tadi kita anggap investasi klasik, sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih modern, reksadana. Banyak orang mungkin masih ragu sama reksadana karena terdengar ribet atau takut salah pilih. Padahal, justru reksadana ini solusi praktis buat kita yang pengen investasi, tapi nggak mau pusing belajar analisis keuangan atau sibuk memantau pasar setiap hari. Reksadana itu sebenarnya konsepnya simpel banget. Kita cukup setor uang ke manajer investasi, lalu mereka yang akan mengelola dana kita sesuai jenis reksadana yang kita pilih. Ada yang fokus di pasar saham, ada yang di obligasi, ada yang di campuran. Jadi kita tinggal tentuin tujuan investasi kita, pengen risiko rendah, sedang, atau agak tinggi. Dari situ kita pilih reksadana yang sesuai. Kalau pengen aman dan stabil, reksadana pasar uang atau pendapatan tetap bisa jadi pilihan. Keuntungan lain dari reksadana adalah modal awalnya yang terjangkau.
Sekarang banyak platform digital yang memungkinkan kita mulai investasi di reksadana mulai dari 10.000 atau 100.000 rupiah. Jadi, nggak ada alasan bilang, belum punya uang banyak, jadi belum bisa investasi. Dengan modal segitu, kita sudah bisa mulai menanamkan uang kita untuk masa depan. Tapi, biar fair dan transparan, ada hal penting yang perlu kita pahami. Reksadana itu tetap ada risikonya. Nggak ada jaminan pasti untung. Nilai investasi kita bisa turun, tergantung kinerja pasar dan kebijakan manajer investasi. Makanya, penting banget untuk baca prospektus reksadana sebelum kita memutuskan untuk beli. Jangan asal ikut-ikutan teman atau tergiur sama return tinggi. Kita harus paham dulu apa yang kita beli. Selain itu, pastikan kita beli reksadana lewat platform atau perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini penting banget untuk menghindari penipuan atau investasi bodong. Ingat, investasi itu tujuannya buat bikin masa depan kita aman, bukan malah bikin kita kehilangan uang karena salah langkah. 3. Investasi properti. Aset nyata yang bikin tenang di masa depan. Kalau ngomongin investasi yang kelihatan dan nyata, properti itu nggak pernah ketinggalan. Kita semua pasti pengen punya rumah sendiri, atau tanah yang nilainya makin lama makin naik. Dan itu memang benar, properti entah itu rumah, apartemen, atau tanah kosong, adalah aset yang cenderung naik nilainya seiring waktu. Bahkan, banyak orang bilang, investasi properti itu tidur pun uang masuk. Karena tanpa kita repot kerja keras, harga properti biasanya naik dengan sendirinya karena faktor inflasi dan permintaan pasar. Tapi, kita juga harus jujur dan transparan. Investasi properti itu nggak seindah yang sering diceritakan. Pertama, modal awalnya besar. Kita nggak bisa mulai investasi properti dengan modal 1 juta atau 10 juta kayak emas atau reksadana. Butuh ratusan juta, bahkan kadang miliaran, tergantung lokasi dan jenis propertinya. Kalau kita nggak siap modal, ya jelas sulit untuk masuk ke ranah ini. Kedua, properti itu nggak liquid. Artinya, kalau kita butuh uang cepat, nggak semudah itu jual rumah atau tanah. Bisa jadi butuh waktu berbulan-bulan sampai ada pembeli yang cocok. Jadi, kalau kita masuk ke properti, kita harus sadar bahwa ini bukan investasi untuk jangka pendek. Cocoknya buat yang memang punya rencana jangka panjang dan sabar nunggu hasilnya. Ketiga, ada biaya-biaya lain yang kadang bikin pusing. Misalnya, biaya pajak, biaya perawatan, bahkan risiko properti kosong yang nggak menghasilkan apa-apa. Kalau kita punya kos-kosan misalnya, ada risiko kamar kosong nggak laku disewa. Kalau kita punya ruko, ada kemungkinan penyewa berhenti kontrak di tengah jalan. Semua itu harus kita pikirkan baik-baik. Tapi, kalau kita punya modal dan sudah siap dengan risikonya, properti bisa jadi salah satu investasi yang bikin masa tua tenang. Bayangkan kalau kita punya kos-kosan dengan 10 kamar, masing-masing disewakan seharga 1 juta per bulan. Itu artinya ada 10 juta masuk setiap bulan, tanpa harus kerja lagi. Di masa tua, penghasilan pasif kayak gini yang bikin hidup lebih santai dan nggak perlu stres mikirin uang. 4. Investasi saham blue chip, aset jangka panjang dengan potensi cuan. Sekarang kita masuk ke investasi yang sering dianggap serem sama banyak orang. Saham. Ya, banyak yang bilang saham itu ribet, penuh risiko, dan bikin deg-degan tiap hari. Padahal kalau kita tahu cara mainnya, saham justru salah satu investasi paling powerful untuk masa depan. Apalagi kalau kita fokusnya di saham-saham blue chip, alias saham perusahaan besar, kuat, dan sudah terbukti bertahan lama. Contohnya apa? Perusahaan-perusahaan besar yang produknya kita pakai sehari-hari. Misalnya perusahaan telekomunikasi, perbankan, atau FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Saham-saham kayak gini biasanya lebih stabil, nggak gampang goyang kalau ada isu-isu di pasar. Dan yang paling menarik, banyak dari saham blue chip ini rutin bagi-bagi dividen setiap tahun. Jadi, sambil nunggu harga saham naik, kita juga dapat bonus dividen yang bisa jadi sumber penghasilan pasif. Tapi, seperti biasa, kita juga harus jujur dan nggak jual mimpi. Saham bukan investasi tanpa risiko. Harga saham bisa naik, bisa turun. Bahkan perusahaan besar pun bisa kena masalah kalau nggak hati-hati. Makanya penting banget untuk riset dulu sebelum beli. Bukan cuma ikut-ikutan influencer atau tergoda cuan cepat, kita harus ngerti dulu bisnis perusahaannya, prospeknya ke depan,
dan manajemen perusahaannya kayak gimana. Selain itu, saham bukan buat yang nggak tahan mental. Kalau nggak siap lihat angka merah di portofolio, lebih baik pikir 2 kali sebelum masuk. Karena mental yang kuat itu penting banget di dunia saham. Kita harus siap naik turun pasar, nggak gampang panik, dan tetap fokus ke tujuan jangka panjang. Dan satu hal penting, kita harus pilih saham yang halal. Pastikan perusahaannya nggak bergerak di bidang yang nggak sesuai prinsip syariah. Hindari saham dari perusahaan yang bergerak di industri minuman keras, perjudian, atau riba. Kalau mau lebih yakin, bisa cek daftar saham syariah yang sudah disediakan oleh OJK atau Bursa Efek Indonesia. Jadi kita bisa investasi dengan tenang dan sesuai prinsip. 5. Investasi diri sendiri. Ilmu dan keterampilan yang nggak pernah merugi. Sekarang kita bahas investasi yang sering diabaikan. Padahal justru ini yang paling penting. Investasi ke diri sendiri. Banyak orang sibuk cari cara biar duit berkembang, tapi lupa bahwa otak, ilmu, dan keterampilan kita itu aset paling berharga. Coba kita pikir, semua jenis investasi di luar sana, entah itu emas, reksadana, saham, atau properti, semua ada risikonya. Tapi kalau kita investasi di ilmu, skill, dan pengalaman, risikonya hampir nggak ada. Bahkan, semakin kita upgrade kemampuan, potensi cuan kita di masa depan makin gede. Contohnya, belajar keahlian baru. Misalnya, belajar desain grafis, public speaking, marketing digital, atau bahkan skill praktis seperti memasak atau servis motor. Skill kayak gini bisa jadi sumber penghasilan tambahan, bahkan bisa bantu kita buka usaha sendiri. Dan enaknya, belajar itu sekarang makin gampang. Banyak kelas online gratis, video edukasi di YouTube, atau kursus-kursus terjangkau yang bisa kita akses dari rumah. Tinggal mau atau enggaknya kita untuk belajar. Selain itu, investasi diri juga termasuk memperbaiki mindset dan mentalitas. Banyak orang kaya bukan cuma karena pinter bisnis, tapi karena mereka punya mental baja. Sabar, nggak gampang nyerah, dan berani ambil risiko yang terukur. Kalau kita nggak punya mental yang kuat, dapat cuan dari investasi pun rasanya bakal percuma, karena nggak ngerti cara kelola, akhirnya habis juga. Jadi, investasi diri itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal waktu, tenaga, dan komitmen untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Mau masa tua kaya, tenang, dan bahagia, mulai dulu dari diri sendiri. Percaya deh, kalau kita punya skill yang dibutuhkan banyak orang, nilai kita nggak akan turun, bahkan bisa terus naik. Bahkan kalau kita kehilangan semua harta, skill itu yang bikin kita bangkit lagi. Penutup, pilih sesuai jalan kita, bukan ikut-ikutan. 5 investasi gampang yang tadi kita bahas, emas, reksadana, properti, saham blue chip, dan investasi diri, semuanya punya kelebihan dan tantangan masing-masing. Nggak ada yang paling benar atau paling salah, yang ada itu paling sesuai dengan situasi dan tujuan hidup kita. Kita nggak perlu ikut-ikutan tren atau tergoda janji cuan cepat. Fokus saja sama apa yang kita pahami, kita yakini, dan kita siap untuk jalani dalam jangka panjang. Mau masa tua yang kaya, tenang, dan bahagia, jalannya nggak instan, nggak ada shortcut, dan nggak ada jaminan 100% bebas risiko. Tapi dengan kesabaran, disiplin, dan sikap yang realistis, kita pasti bisa sampai di sana. Karena yang paling penting dalam investasi itu bukan sekadar cuan, tapi ketenangan. Dan itu cuma bisa kita dapetin kalau kita ngerti, siap, dan punya rencana yang matang.